Soeharto beberkan biang kerok 10 target Jokowi tak tercapai di 2024. Soeharto beberkan biang kerok 10 target Jokowi tak tercapai di 2024. Menteri PPN atau Kepala Bappenas Suharto Monoarfa mengungkapkan alasan 10 target Presiden Jokowi berpotensi tak tercapai pada tahun depan karena janji politik yang tidak sinkron antara pemerintah pusat dan Pemda. Itu salah satu contoh tidak sinkronnya rencana pembangunan nasional dengan daerah, di mana sasaran-sasaran pembangunan nasional itu seharusnya menjadi rujukan sasaran pembangunan daerah. Katanya di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa 6 Juni, bahwa ada janji-janji politik calon bupati, gubernur, wali kota, dan juga janji-janji Bapak Presiden. Waktu itu pada akhirnya disinkronkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN lanjutnya. Ia menilai seharusnya ada keselarasan antara RPJMN dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMND. Nantinya keduanya diturunkan dalam Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Pusat yang dibiayai APBN dan Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah yang dibiayai APBD. Ia lantas mencontohkan solusi yang harus dilaksanakan oleh para penjabat daerah. Misalnya dalam urusan menuntaskan stunting, Soeharto menekankan Pemda yang wilayahnya masih mencatat tingkat stunting tinggi perlu aktif bertanya ke Pemda yang sukses menuntaskan stunting. Program stunting mestinya juga menjadi perhatian daerah. Sekarang kita sama-sama targetnya harus 14%. Ya ayo, tempat saya berapa persen, misalnya paling tinggi 25. Gimana caranya saya bisa ikut turun? Begitu mereka berpikir, ungkapnya. Enggak juga ada anggaran. Contohnya stunting mereka anggapannya enggak ada anggaran. Enggak usah. Gampang tinggal tarik 3%, 5% dari situ, asal ada. Contoh saja, ya saya kira kalau daerah lain bisa, kenapa daerah ini enggak bisa? Jelas Soeharto. Ada daerah yang relatif saya nggak bisa sebut, dari sisi APBD kasihan dia, nggak besar-besar amat. Tapi stunting rendah, ada juga APBD keren, banyak tapi stuntingnya masih tinggi, sambungnya. Selain itu, Soeharto menyinggung soal sikap Pemda yang masif menindaklanjuti pembangunan nasional yang digalakkan Jokowi. Ia mencontohkan soal pembangunan bendungan hingga perbaikan jalan. Soal kemiskinan ekstrim juga demikian, pemerintah pusat sudah lihat di Pemda kabupaten mana yang harus kita intervensi, kita bantu lakukan. Tapi daerah juga lakukan sehingga sumber daya yang ada, sumber pembiayaan yang terbatas itu bisa dimanfaatkan efektif dan efisien, tandasnya. Ini repetitif kesimpulannya ya Bang Ansy, silakan. Gini, kalau yang disampaikan Ansy Lena tadi bahwa cawe-cawe presiden terhadap ini kepastian demokrasi harus jalan, seluruhnya harus. Itu sebetulnya tidak cocok menggunakan istilah cawe-cawe kalau konteksnya itu.
itu memang sudah tanggung jawab sebagai presiden. Oke. Bagaimana demokrasi ini berjalan, bagaimana seluruh instrumen-instrumen negara ini sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Itu memang kewajiban kepala negara. Itu bukan cawe-cawe. Itu memang kewajiban dia. Sekali lagi cawe-cawe, saya ini orang Jawa. Jadi cawe-cawe itu istilah Jawa. Pelaksanaan digunakan untuk ikut campur urusan orang lain. Itu negatif. Negatif. Soeharto beberkan biang kerok 10 target Jokowi tak tercapai di 2024. Menteri PPN atau Kepala Bappenas Soeharto Monoarfa mengungkapkan alasan 10 target Presiden Jokowi berpotensi tak tercapai pada tahun depan karena janji politik yang tidak sinkron antara pemerintah pusat dan Pemda. Itu salah satu contoh tidak sinkronnya rencana pembangunan nasional dengan daerah, di mana sasaran-sasaran pembangunan nasional itu seharusnya menjadi rujukan sasaran pembangunan daerah. Katanya di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa 6 Juni, bahwa ada janji-janji politik calon bupati, gubernur, wali kota, dan juga janji-janji Bapak Presiden. Waktu itu pada akhirnya disinkronkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN lanjutnya. Ia menilai seharusnya ada keselarasan antara RPJMN dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMND. Nantinya keduanya diturunkan dalam Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Pusat yang dibiayai APBN dan Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah yang dibiayai APBD. Ia lantas mencontohkan solusi yang harus dilaksanakan oleh para penjabat daerah. Misalnya dalam urusan menuntaskan stunting, Soeharto menekankan Pemda yang wilayahnya masih mencatat tingkat stunting tinggi perlu aktif bertanya ke Pemda yang sukses menuntaskan stunting. Program stunting mestinya juga menjadi perhatian daerah. Sekarang kita sama-sama targetnya harus 14%. Ya ayo, tempat saya berapa persen, misalnya paling tinggi 25. Gimana caranya saya bisa ikut turun? Begitu mereka berpikir, ungkapnya. Enggak juga ada anggaran. Contohnya stunting mereka anggapannya enggak ada anggaran. Enggak usah. Gampang tinggal tarik 3%, 5% dari situ, asal ada. Contoh saja, ya saya kira kalau daerah lain bisa, kenapa daerah ini enggak bisa? Jelas Soeharto. Ada daerah yang relatif saya nggak bisa sebut dari sisi APBD, kasihan dia, nggak besar-besar amat. Tapi stunting rendah, ada juga APBD keren, banyak tapi stuntingnya masih tinggi, sambungnya. Selain itu, Soeharto menyinggung soal sikap Pemda yang masif menindaklanjuti pembangunan nasional yang digalakkan Jokowi. Ia mencontohkan soal pembangunan bendungan hingga perbaikan jalan. Soal kemiskinan ekstrim juga demikian, pemerintah pusat sudah lihat di Pemda kabupaten mana yang harus kita intervensi, kita bantu lakukan. Tapi daerah juga lakukan sehingga sumber daya yang ada, sumber pembiayaan yang terbatas itu bisa dimanfaatkan efektif dan efisien, tandasnya. Di cawe-cawe itu tidak menabrak etika ya, meskipun bagi banyak orang konotasinya negatif. Loh, tadi Jadi kan nggak sudah masalah. saya jelaskan, Presiden menjelaskan cawe-cawe ini dibutuhkan untuk apa? Memastikan bahwa transisi estafet kepemimpinan nasional itu berjalan dengan baik. Oke. Satu. Ya. Yang kedua, memastikan bahwa kontestasi elektoral ini mengedepankan kontestasi rekam jejak atau track record, ya, adu gagasan, dan bukan eksploitasi politik identitas misalnya. Karena itu mengakibatkan polarisasi yang bisa berpotensi meretakkan bangsa. Oke. Hate speech, hoax, dan seterusnya, Oke. fitnah. Nah, dan juga tentu Presiden kan sudah menegaskan tidak melanggar aturan konstitusi hukum dan tidak melanggar spirit demokrasi. Oke, tadi Anda katakan